Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka kita akan sedikit melanjutkan kajian kita yang minggu lalu. Kita sampai pada pembahasan ucapan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitab Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Beliau mengatakan, "Wa man ta'ammala asy-syari'ah fi masadiriha wa mawaridiha." Barang siapa yang dia memperhatikan syariat. Kalau kita berbicara masalah syariat, berarti syariat tersebut yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menggandengkan syariat dengan hal-hal yang justru Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Sebagai contoh, di sana ada dikatakan sebagai hijab syar'i. Hijab syar'i berarti hijab yang memang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan hijab syar'i tetapi hijab yang justru menampakkan ya di atas dadanya. Maka ini bukan hijab syar'i. Karena Allah SWT mengatakan, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Hendaklah mereka menggunakan kerudung mereka di bawah dada-dada mereka. Ini berarti dikatakan hijab syar'i karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengatakan di sana ada bank syar'i misalkan. Tetapi bank syar'i justru mengandung riba. Yang itu Allah Subhanahu wa taala menantang dengan keras. Ya, Allah mengancam perang dan Rasulnya bagi mereka yang menghalalkan riba. Ya, sehingga di sana tidak ada dikatakan bank syar'i. Kalau memang syar'i berarti harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia memperhatikan syariat dari sumbernya. Ya, kalau kita ini ingin minum air, berbeda kita minum air dari sumbernya langsung dengan air yang sudah tercampur dengan yang lainnya. Berbeda. Ya, mata air yang jernih dengan mata air yang tidak jernih. Alimah, ya barang siapa yang dia mengambil syariat dari sumbernya, maka dia akan mengetahui irtibat a'mal jawarih bi a'malil qulub. Bagaimana kaitannya antara amalan anggota badan kita dengan amalan-amalan hati kita. Ya, di sana ada kaitannya. Ya, tidak akan pernah bisa berdiri amalan hati tanpa amalan badan. Dan amalan badan tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa amalan hati. Sehingga para ulama mengatakan a'malu dhahira la takunu salihatan maqbulatan. Ya, bahwasanya amal yang tampak itu tidak akan pernah menjadi amal yang saleh yang diterima oleh Allah illa biwasiti a'malil qalbi. Kecuali dengan perantara amalan hati. Fa innal qalb
mulk, bahwasanya hati ini merupakan raja. Wal a'dha junu, ya sedangkan anggota badan kita ini merupakan bala tentaranya. Fa idza khabithal mulk khabithatil junud. Dan ketika raja itu menjadi raja yang buruk, maka bala tentaranya akan menjadi bala tentara yang buruk. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hati memiliki kaitan erat dengan amalan anggota badan. Dalilnya di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Bahwasanya orang-orang yang mukmin, ya, orang yang mukmin apabila mereka diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan firman-firman Allah, zadathum imana, iman mereka bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Ya, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi taatir rahman. Iman bisa bertambah ketika kita taat kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi taati syaitan. Dan iman ini bisa berkurang ketika kita taat kepada syaitan, iman kita akan berkurang. Zadathum imana. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika imannya sudah bertambah, maka mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang imannya rendah yang dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iman yang tinggi itu akan menghasilkan tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, di sana mengandung amalan hati. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Iman di mana? Di dalam hati. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal di mana letaknya? Di hati kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian mereka melaksanakan salat, mendirikan salat. Kemudian mereka menginfakkan sebagian dari harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini amalan hati atau amalan anggota badan? Amalan anggota badan. Allah menggandengkan. Ya. Sehingga Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Orang mukmin yang benar ya ini tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Ulaika lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Ya, ini Allah menggandengkan antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Selalu Allah menggandengkan antara iman dan amal soleh. Kalau kita perhatikan, Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Beriman dan juga melaksanakan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Beriman dan amal soleh, maka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan, barang siapa yang dia melaksanakan amal saleh, min dzakarin au untha, entah itu dia orang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan hayatan thayyibah, hayatan sa'idah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Maka kami akan memberikan balasan lebih baik atas apa yang telah mereka lakukan, dilebihkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaitan antara iman dan juga amal soleh. Sehingga Allah mengancam orang yang hanya mengatakan wa minan nas may yaqulu amanna billah
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Mereka itu bukan orang yang beriman. Padahal mereka mengucapkan dengan lisan mereka. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kerjaan mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu tidak menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa hum la yash'urun. Padahal mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, kata Allah. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah akan tambahkan penyakit mereka. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan kelak di akhirat mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih atas apa yang telah mereka dustakan. Allah katakan mereka yakdzibun, yang berdusta. Ya, ucapan tetapi tidak sesuai dengan amal salehnya. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa anna a'malul qulub afradu 'alal 'abdi min a'mali jawarih. Bahwasanya amalan hati itu lebih dipentingkan daripada amalan anggota badan. Ini berarti tidak menafikan. Hanya kalau kita pilih mana yang lebih penting antara amalan hati dengan amalan anggota badan, maka yang lebih penting adalah a'malul qulub, yaitu amalan hati. Wa hal yumayyizul mu'min 'anil munafiq illa bima fi qalbin kulla wahid min. Ya, apakah yang membedakan antara orang mukmin dan orang-orang munafik kecuali ya wahid minal a'mal allati mayyazat bainahuma, yaitu amalan yang membedakan keduanya. Ya, orang munafik Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Hadan nifaq. Ya, ini orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka laisa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam hati mereka. Ini orang munafik. Sehingga Allah mengatakan, Allah membuat satu surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Ya, Allah katakan surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Orang munafik datang dan mereka mengatakan, "Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh." Dan Allah mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallahu yashhad. Allah bersaksi innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu orang-orang yang banyak berdusta, yang banyak bohong. Ini orang munafik. Wallahu yashhad, katanya Allah itu bersaksi. Innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu mengambil sumpah ya untuk menjadi perisai, ya, untuk menjadi halangan mereka, pegangan mereka. Fasaddu an sabilillah. Mereka berusaha menjadikan orang-orang menghalangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang munafik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Mereka dahulu orang yang beriman tsumma kafaru, kemudian mereka berbuat kafir, berbuat kufur. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, maka Allah akan mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui apa yang Allah sampaikan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ketika kalian melihat kepada orang-orang munafik, maka kalian akan takjub dengan tampilan mereka. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyakul tasma' liqaulihim. Ketika kalian mendengarkan ucapan mereka, mereka berbicara, kalian akan mendengarkan ucapan mereka. Wa yaqul tasma' liqaulihim ka'annahum hushubun musannadah. Seakan-akan mereka itu seperti kayu yang berdiri tegak. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka mengira bahwasanya segala kritikan itu mengarah kepada mereka. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharuhum, kata Allah.
mereka itu merupakan musuh, maka hati-hatilah kalian. Humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dahulu para salaf mereka sangat takut dirinya terjangkit penyakit nifaq. Ini pentingnya kita introspeksi diri. Jangan sampai ada penyakit nifaq yang terjangkit di dalam hati kita, sehingga yang memegang nama-nama kaum munafik. Orang munafik tidak ada di kota Mekah, ya, tetapi orang munafik muncul ketika di kota Madinah baru bermunculan orang-orang munafik. Ya, bermunculan orang munafik. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikan kepada satu sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, di antara nama-nama orang munafik di kota Madinah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Mereka takut apabila diri mereka termasuk orang munafik. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Hudzaifah, a'ana minhum." Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dari mereka? Qala la, tidak. Ya. Dikawat takut kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk orang munafik. Sehingga sahabat Nabi yang bernama Handalah radhiyallahu taala anhu. Handalah ini min kutaib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Handalah. Suatu ketika Handalah bertemu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Handalah, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana kabarmu wahai Handalah?" Maka Handalah mengatakan, "Nafaqa Handalah." Handalah telah berbuat kemunafikan. Dia mengatakan dirinya nafaqa Handalah. Handalah telah berbuat munafik. Maka Abu Bakar mengatakan, "Kaifa dzak? Mengapa demikian?" Maka Handalah mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu ketika kami berada di sampingnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tudzakkiruna bin nar wal jannah fa ka'anna ra'bil 'ain." Kami diingatkan tentang surga, kami diingatkan tentang neraka, seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami sendiri. Falamma asafna al-azwaj wal aulad wad dhayyi'at, ketika kami kumpul bersama pekerjaan kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, fanasina katsiran, maka kami lupa. Dan ini yang kita rasakan ketika kita berada di masjid, ya, kita salat, kita membaca Al-Qur'an, kita duduk majelis ilmu, kita ingat tentang negeri akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu selalu mementingkan urusan dunia, padahal akhirat khairun, kata Allah. Akhirat itu jauh lebih baik, wa abqa, dan kekal. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wallahi inna lanalqa mithla dzalik." Demi Allah, kami pun mendapati demikian. Kalau Abu Bakar saja yang fastabiqul khairat, yang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan dropnya iman, turunnya iman, bagaimana dengan kita yang jauh hidupnya dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita bandingkan iman kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh umat Islam dibandingkan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka lebih tinggi imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun mengatakan demikian. Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, nafaqa Handalah." Wahai Rasulullah, Handalah telah berbuat munafik. Kaifa dzak, kata Rasulullah. Maka Handalah mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna indak." Wahai Rasulullah, kami ini kalau ada di sampingmu, subhanallah, para sahabat itu kalau sudah berada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu banyak menangis dan sedikit tertawa. Ingat akan negeri akhirat, hanya melihat saja. Bagaimana ketika mendengarkan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika melihat perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Handalah ini curhat, "Kami ini kalau berada di sampingmu wahai Muhammad, tudzakkiruna bin nar wal jannah fa ka'anna rabil 'ain." Engkau ingatkan kami tentang neraka, engkau ingatkan kami tentang surga, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri.
Falamma aslafna al-azwaj wal aulad wad dhay'at fanasina katsiran. Kalau kami pulang ke rumah, kami kembali bekerja, kumpul bersama istri, bersama anak-anak kami lupa semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Handalah, ini resepnya. Kalau kita ingin istiqamah hatta al-mamat, sampai datang kematian." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resepnya kepada Handalah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sangat mudah kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah memberatkan umatnya. Mudah. Setiap yang apa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang mudah dan sangat mudah kita amalkan. Rasul mengatakan, "Lau tadumuna ala ma fa'altum indi." Apabila kalian tetap melaksanakan amalan sebagaimana kalian berada di sampingku, kata Rasulullah, "La safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum." Maka malaikat akan bersama kalian ketika kalian berada di jalan, ketika kalian berada di kasur-kasur kalian. Walakin ya Handalah, tetapi wahai Handalah, sa'atan. Wahai Handalah, lakukanlah amal itu sedikit demi sedikit. Ini pentingnya kita mengistiqomahkan sebuah amalan. Ya, kita ini memiliki fakultas. Ya, sebagaimana kita permisalkan Allah punya universitas. Ya, kemudian di universitas walillahil matsalul a'la. Di sana ada fakultas kedokteran, ada fakultas pertanian, ada fakultas perekonomian. Maka kita pun demikian. Kita ini harus memiliki fakultas. Karena di dalam surga Allah Subhanahu wa taala memiliki 8 pintu surga. Ya, di sana ada pintu jihad, pintu salat, pintu puasa, babur rayyah. Kita harus memiliki amalan yang konsekuen, yang istiqamah kita amalkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling dicintai Allah. Ini amalan yang paling dicintai Allah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha, yang dilakukan secara terus-menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Kalau kita biasa melaksanakan salat subuh, sebelum salat subuh 2 rakaat kita amalkan. Terus. Kalau kita biasa selesai sholat subuh membaca Quran 1 juz, setengah juz, atau beberapa lembar, kita amalkan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, wattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan, katanya Allah. Allah tidak memberikan paksaan. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa berkehendak, silakan beriman, kata Allah. Barang siapa berkehendak, hendaklah dia kufur. Wa hadainahu najdain. Kami berikan mereka dua jalan. Ya, tinggal kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala aidan, dan Ibnu Qayyim kembali mengatakan, "Lau nafa'al ilma bila amal," dan apabila ilmu itu bermanfaat tanpa amal, lamma dama Allah subhanahu ahbar ahlul kitab, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencela para rahib-rahibnya ahlul kitab. Apabila ilmu bermanfaat tanpa amal, kita hanya menuntut ilmu saja, kita punya ilmu yang banyak, tetapi ilmu kita tidak kita amalkan. Kalau memang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencela ya para rahibnya ahlul kitab. Ya, orang-orang Yahud, mereka kenal tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengenal. Sehingga Allah mengatakan, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Para ahlul kitab itu kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita punya anak, kita yang paling kenal dengan anak kita. Ya, sehingga Allah memberikan permisalan. Orang ahlul kitab, mereka itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian dari kelompok mereka itu menyembunyikan kebenaran. Ya, mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menyembunyikan wa hum ya'lamun. Mereka mengetahuinya. Al-haqqu mir rabbik,
kebenaran datangnya dari Allah, fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang ragu. Ini benar. Islam ini agama yang paling benar. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenarannya Islam. Ya. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, orang ahlul kitab kerjaannya cuma merintahkan manusia berbuat baik. Tetapi mereka tidak mau beramal. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil bir?" Apakah kalian perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Wa tatlunal kitab, sedangkan kalian juga membaca Alkitab. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidaklah kalian berakal. Ya, tidaklah kalian berakal orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga setiap kali kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah, Allah berfirman, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka? Allah kembali menjelaskan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika humur rafiqah. Maka mereka akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, dari para nabi, dari orang-orang yang mati syahid di jalan Islam, orang-orang yang benar di dalam keimanannya, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika humur rafiqah, dan mereka sebaik-baik teman bagi kita. Ya, jadi tidak salah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Bukannya jalan orang-orang yang maghdub. Maghdub ini Allah murkai, dari kata-kata ghadab. Allah murka, Allah marah. Siapakah mereka? Al-Yahud, orang Yahudi. Mereka orang yang pintar, mereka orang yang paham, tetapi tidak menyebabkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga orang-orang dhalin, orang yang sesat, orang yang keluar dari jalannya, keluar dari jalurnya. Mengapa mereka Allah katakan ad-dhalin, orang Nasara? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal ratusan tahun, puluhan tahun mereka beramal, tetapi tidak ada ilmu yang mereka miliki. Sehingga siratal mustaqim al-ilmu wal amal. Kita menuntut ilmu dan kita beramal. Tidak akan mungkin kita sholat tanpa harus mengetahui bagaimana tata cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan haji tanpa mengetahui tata cara Rasulullah SAW mengadakan ibadah haji. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Ya, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Banyak sekali perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau nafa'al amal bighairi ikhlas, dan apabila amalan itu bermanfaat tanpa ada ikhlas, lamma dzammal munafiq, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencela orang munafik. Ya, kalau memang amal kita itu diterima dan bermanfaat bagi kita tanpa ada ikhlas, maka Allah tidak akan pernah memberikan, ya, Allah tidak akan pernah mencela orang-orang munafik. Ya, ini orang munafik. Orang munafik itu beramal ketika ada cahaya. Allah berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara." Permisalan mereka seperti hanya orang-orang yang menyalakan api. Falamma adah alahum masyaufi, dan ketika ia memberikan adha'a lahum masyaufi, ketika sudah memberikan penerangan di sampingnya, masyaufi, ya mereka baru berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, dan ketika ya sudah mulai gelap, qamu, mereka baru berdiri diam, tidak mau mengamalkan. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ya, atau seperti halnya beledek. Ya, kalau sudah ada beledek, ya baru mereka berjalan. Tidak ada beledek, mereka diam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Athqalus salat 'alal munafiq salatus subh wa salatul isya."
Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya berjamaah. Karena salat isya ya gelap. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang melihat, gelap sudah, tidak ada cahaya. Begitu juga salat subuh. Tidak tahu fulan berada di masjid, fulan tidak ada di masjid. Ya. Kalau salat asar, salat maghrib, ya, salat zuhur masih ada cahayanya. Tapi salat isya, salat subuh berat. Apabila mereka mengetahui pahala dari dua salat ini, la atauhuma walau kana habwan. Mereka akan mendatangi meskipun dalam keadaan merangkak. Ya, mereka sakit, mereka tahu pahala yang Allah siapkan, mereka akan datang ke masjid meskipun mereka merangkak. Ya, sehingga Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ini kerjaannya suka nipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, mereka itu kalau sudah berdiri melaksanakan salat, qamu kusala. Mereka diri dalam keadaan kusala, malas, tidak ada khusyuknya sama sekali di dalam melaksanakan salat. Qamu kusala. Yura'unan nas, mereka itu ingin dilihat oleh manusia, ingin dinilai oleh manusia, ingin mendapatkan balasan dari manusia. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak akan pernah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini orang munafik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ikhlas syartul liqubulil amal. Dan ikhlas ini di antara syarat diterimanya sebuah amalan. Fa innal amal la yuqbal illa bi syartain. Bahwasanya amalan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, an yakunal amal muwafiqan lima syara'a Allah fi kitabih. Amalan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, fa huwa raddun, maka amalannya akan tertolak. Kemudian yang kedua, an yakunal amal khalisan liwajhillah, yaitu amal sesuai dengan yang mengharapkan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mudah, mencontoh Nabi dan ikhlas. Biidznillah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis yang pertama ya. Kalau di dalam ayat di sana ada asbabun nuzul, sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Di dalam hadis ada asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini. Maka dalam hadis yang diriwayatkan dari hadis Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini seorang sahabat yang sedikit sekali meriwayatkan hadis, tetapi tidak mengurangi kemuliaan beliau. Ya, dikatakan sebagai haditsul ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari kemaksiatan menuju ketaatan karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia, au imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya itu saja yang dia dapatkan. Sehingga asbabul wurud dari hadis ini yaitu yang bernama Ummu Qais, seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini ya, ada seorang laki-laki yang dia mencintai seorang wanita. Tetapi wanita ini memberikan syarat. Saya mau menikahimu dengan syarat engkau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrah dulu. Setelah hijrah baru aku mau menikah denganmu. Maka dia pun hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika hijrah maka dia menikah, sehingga dikatakan sebagai muhajir Ummu Qais. Ya, muhajir Ummu Qais. Maka sampailah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi kalau nikahnya karena wanita, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali wanita yang dia dapatkan. Padahal Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah", barang siapa yang dia hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan di bumi, kata Allah, bukan di akhirat, di bumi. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Mereka akan mendapatkan muraghaman katsir, yaitu jalan keluar yang banyak. Wasa'ah, dan juga rizki yang luas, yang melimpah. Kalau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menata niat. Ya, sehingga Rasul mengatakan, "Man taraka syai'an lillah au'adahallahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan. Ya, karena Allah, karena takut kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Masih ada waktunya? Masih ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, ya, pelampiasan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam akhir surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakanlah Muhammad, bahwasanya aku ini merupakan manusia seperti kalian. Nabi itu sama seperti kita, manusia biasa. Bisa ya berjalan di pasar, bisa sakit, ya bisa sehat, juga makan, juga minum, dan juga menikah dengan istri-istrinya, sama seperti kita. Nabi itu manusia. Ya, ana basyarun mithlukum, aku ini manusia seperti kalian. Ya, ana basyarun mithlukum yuha ilai, tetapi Allah memberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu itu hanya Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada tsalitsu tsalatsa. Ya, tidak ada Tuhan satu dari yang tiga. Ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian Tuhan yang satu. Ya, ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, subhanallah nikmat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap kali beribadah, setiap kali kita taat kepada Allah, tidak pernah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin melihat Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, hendaklah mereka melaksanakan amal saleh. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah pun juga ingin bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah, barang siapa yang dia benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Allah tidak butuh kepada kita. Kita pun yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ingin bertemu dengan Allah. Sehingga kenikmatan terbesar ketika seseorang melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terbesar di dalam surga. Di sana ada bidadari, di sana ada makanan, di sana ada susu, di sana ada khamar. Tapi kenikmatan itu semua hilang, dikalahkan dengan ketika seorang ahlul jannah melihat langsung kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum la tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Kalian akan melihat wajahnya Allah sebagaimana kalian melihat bulan pada malam Lailatul Badr. Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melihat orang tua kita saja, kita sudah senang. Ya, melihat orang tua. Bagaimana kalau kita melihat Tuhannya orang tua kita? Dia Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga Nabi Musa alaihissalam, karena sering mendengar firman-Nya Allah, kita ini kalau sudah sering baca Al-Quran, sering mendengar firman Allah, kita ini akan rindu kepada siapa yang mengucapkannya, siapa yang menulisnya. Ya, kalamullah. Nabi Musa alaihissalam dijulukin Kalimur Rahman, yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar suaranya Allah, Nabi Musa alaihissalam. Sehingga muncul di dalam hatinya untuk melihat wajahnya Allah. Kita kalau mendengar suaranya orang tua kita, terus kita belum pernah melihat, kita hanya mendengar, pasti ada keinginan untuk melihat wajahnya. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa mengatakan, "Qala Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Allah, tunjukkan, aku ingin melihat kepada wajahmu. Maka Allah mengatakan,
qala lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Walakin dzur ilal jabal, tetapi engkau melihat kepada gunung tersebut. Wa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau memang gunung itu masih tetap di tempatnya, engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqah. Ketika Nabi Musa memperhatikan gunung tersebut, maka ketika Allah ingin menampakkan wajahnya, maka gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa jatuh pingsan. Ya, tidak akan pernah mampu. Sehingga yang bisa melihat Allah harus melewati kematian. Jalannya kematian. Sehingga seorang tabi'in yang bernama Ar-Rabi' bin Khuzaim radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang ajalnya, maka anaknya yang perempuan menangis. Datang ajalnya, sakaratul maut, anaknya di samping menangis perempuan. Maka Rabi' mengatakan, "Ya bunayya ma yubkik?" Wahai anakku, apa yang kau menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis? Faqad aqbala ala abi minal khairi kulli. Bahwasanya di depan kelak ayahmu akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, banyak kebaikan karena orang ketika menjelang ajal, maka Allah akan menampakkan surga bagi orang yang baik dan Allah akan menampakkan neraka bagi orang yang buruk. Mayubki. Maka dia mengatakan, fa inni al-hayatu yataqarrabul maut. Saya hidup ini untuk menanti datangnya kematian. Hidupku untuk menanti kapan datangnya mati. Wa yasta'iddu liqa'ah, dan untuk bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu bisa Anda sampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.